Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya tidak ada akhirat, orang yang kaya menang terus, orang yang miskin kalah terus. Orang yang pintar menang terus, orang yang bodoh kalah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Dengan adanya akhirat, orang yang kaya tapi curang, dia akan menerima balasan. Tapi kalau tidak ada akhirat, orang kaya sekalipun dia curang, dia akan menang terus. Kalau tidak adalah hari akhirat, itu yang miskin kalah terus menerus, tidak ada pembelanya. Karena semuanya mampu dibayar oleh orang kaya untuk menghisap harta orang-orang miskin. Masya Allah, karena itu sangat pentinglah adanya akhirat. Karena di dunia tidak ada keadilan, hanya di akhirat mendapatkan keadilan sejati. Sedangkan di dunia hanya keadilan semu. Masya Allah, kita dengarkan berita. Masya Allah. Dia lakukan di dunia, Allah akan ganjar perbuatan tersebut dengan ganjar yang sama nanti di hari kiamat kelak. Allahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Wabda biman ta'ul. Wa khairus sadaqati an dhahrin ghinan. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan utamakanlah orang-orang yang berada di bawah tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan sesudah kebutuhan sendiri terpenuhi. Barang siapa menahan diri dari meminta-minta, Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Dan barang siapa senantiasa merasa diri cukup, Allah akan memberinya kecukupan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan kepada kita, pertama adalah tentang agar hendaknya setiap muslim itu memberikan selalu dia bersedekah, mendorong seorang muslim agar selalu dia bersedekah, bukan dia yang meminta-minta kepada manusia. Maka tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, karena ada sebagian orang itu senangnya meminta-minta. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak di antara manusia, atau ada di antara manusia, senangnya meminta-minta. Ada pula yang senangnya mencuri. Ada pula yang senangnya merampok. Seandainya tidak adalah pengadilan di akhirat, manusia yang kuat dia akan menang terus-menerus, sedangkan yang lemah tertindas terus-menerus. Masya Allah. Nah, karena itu perlu keimanan kepada akhirat, itu harus diperkuat. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pak Ibu saudara-saudara sekalian, ada orang bertanya, katanya, betulkah Tuhan itu adil? Kalau Tuhan itu adil, kenapa ada orang cacat yang lahir ke dunia? Kenapa ada orang miskin, orang bodoh, orang idiot? Kenapa orang ini dilahirkan?
Di mana letaknya keadilan Tuhan? Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, disitulah letaknya keadilan Tuhan. Kenapa? Karena orang idiot tidak diminta pertanggungjawaban. Dia langsung mendapatkan tiket besok di akhirat masuk surga. Orang yang cacat dengan mudahnya mendapatkan tiket ke surga. Orang yang cacat, orang buta, orang tuli, orang kekurangan apapun, dengan mudahnya mendapatkan tiket ke surga. Sedangkan orang yang tidak cacat, dia perlu berjuang, harus mewakafkan hartanya, menginfakkan hartanya, membayarkan zakatnya. Nah, ini bagi orang yang sehat. Seolah-olah agak susah mendapatkan tiket ke surga dibandingkan dengan orang yang tidak cacat. Seolah-olah demikian. Tapi sebenarnya keadilan Allah itu hanya kita dapatkan secara detail, secara sempurna di akhirat kelak. Sedangkan keadilan di dunia ini adalah semu. Bahkan ada pula yang keadilan palsu. Misalnya koruptor seharusnya ditangkap, tidak ditangkap. Seharusnya dipenjara, malah dibebaskan. Itu namanya keadilan yang palsu. Masya Allah. Nah, karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, penting kita tanamkan lagi betapa pentingnya keadilan di akhirat kelak. Makanya ayat Al-Quran selalu menghubungkan tentang kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Orang komunis lah misalnya, orang PKI yang membunuh lebih 200 juta orang di dunia ini. Nah, di dunia ini dia lepas dari pengadilan dunia. Atau setelah mereka dihukum, ditembak, habis. Seolah-olah dosanya selesai, padahal tidak. Di akhirat besok akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kejahatan-kejahatan yang dibuatnya. Nah, di samping ini meminta manusia agar berhati-hati dalam bertindak, agar mau beribadah taat kepada Allah. Di samping itu, iman kepada hari akhirat ini benar-benar mencegah manusia dari berbuat keji dan mungkar. Kenapa? Karena nanti orang-orang yang kita lihat seperti orang-orang yang membunuh di hotel-hotel, di lembah-lembah, di tempat sepi. Kenapa dia membunuh di tempat sepi? Karena di situ tidak ada CCTV-nya, tidak ada polisinya, tidak ada orang yang melihat. Nah, dia melakukan kejahatan di situ. Biar baik itu judi, apakah itu pembunuhan, apakah itu pergaulan bebas, sodomi, lesbi. Kenapa mereka mencari tempat yang sepi? Supaya tidak ada yang menyaksikannya. Dan dia lupa bahwa saksi-saksi itu nanti di akhirat akan jelas semuanya yang menjadi saksi. Tanah yang dia injak, mulutnya dikunci, tangannya berbicara, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Wa la yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzalimi seorang jua pun. Nah, jadi janganlah orang-orang buta, orang bisu, orang punya kelainan mental, kalau kita punya anak seperti itu, janganlah terlalu disedihkan. Kenapa? Karena dia lepas dari tanggung jawab dunia dan juga lepas dari tuntutan di akhirat. Yang dituntut di akhirat itu pertama orang yang berakal, kemudian
orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatan dirinya. Orang-orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan dirinya, tidak berakal sehat, lepas dari segala tuntutan. Orang-orang miskin lepas dari tuntutan untuk bayar zakat. Orang miskin lepas dari tuntutan untuk berjuang membayar segala macam kewajiban-kewajiban. Masya Allah. Jadi keadilan Allah itu di dunia ini banyak orang mengatakan, oh tidak adil Allah seperti itu. Iya kalau di dunia, karena di dunia ini kemenangan adalah kemenangan semu, kekalahan juga kekalahan semu. Kemiskinan dan kekurangan sifatnya semu, sementara. Yang kita khawatirkan adalah kecacatan besok di akhirat. Ini yang paling kita takutkan. Dalam Al-Quran dikatakan, man kana fi hazihil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta di dunia ini, dia akan buta pula di akhirat kelak, dan dia mendapatkan jalan-jalan yang tersesat. Nah, karena butanya, dia menjadi tersesat. Nah, ayat ini harus ditakwil, ditafsirkan. Yang dimaksud dengan buta di situ bukanlah buta mata, tapi buta hatinya. Betapa banyaknya orang di dunia ini yang buta matanya, tapi tidak buta hatinya. Maka di akhirat besok, dia melihat jelas sama dengan manusia-manusia yang lain, dan dia tidak mendapatkan dosa mata, sehingga dia mudah untuk mendapatkan tiket ke surga. Tidak banyak lagi perjuangannya untuk dapat tiket ke surga. Tapi orang yang sempurna matanya, telinganya, fisiknya, dia harus berjuang, bekerja keras untuk mendapatkan tiket ke surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya sejak kecil. Contoh misalnya, ada seorang anak, dia mendapatkan warisan dari orang tuanya, dari ibunya misalnya. Ibunya meninggalkan warisan banyak. Sang suami dapat, sang ayah dapat, sang anak dapat warisan. Maka anak ini jadi kaya, dia dapat warisan banyak. Tapi apakah seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah bagi anak yang sudah kaya raya? Jawabannya tidak, walaupun dia masih kecil. Jadi tidak ada kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anak yang masih kecil tapi dia sudah kaya raya. Jadi anak itu diberikan nafkah kalau dia miskin. Ya, dari semenjak kecil sampai besar kalau dia miskin diberikan nafkah. Ini kewajiban bagi orang tua. Tapi kalau seandainya anak tersebut ya, dia punya harta dari sejak kecil, maka tidak ada nafkah. Apalagi sudah tua dia punya harta, tidak ada lagi nafkah. Bagaimana kalau seandainya anak itu dia miskin tapi dia punya kemampuan untuk berusaha? Maka kata para ulama juga tidak diberikan nafkah anak yang sebetulnya bisa dia cari uang tapi dia malas. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sudah balik, sudah bisa mencari uang tapi dia malas untuk mencari uang, maka apakah ada nafkah untuk anak semacam ini? Jawabannya tidak. Tidak ada nafkah untuk mereka. Kenapa? Karena mereka sebetulnya punya kemampuan untuk mencari uang. Sehingga para ulama rahimahullah ta'ala ketika membahas nafkah kepada anak ini, maka mereka memberikan kaidah. Kaidahnya apa? Anak itu tidak diberikan nafkah kalau dia kaya, baik itu di waktu kecil ataukah di waktu tua. Kalau dia kaya tidak ada nafkah. Yang kedua, mereka tidak ada nafkah kalau mereka memiliki kemampuan untuk berusaha. Ya. Yang ketiga, kalau mereka ya
kalau mereka, kata para ulama rahimahullahu taala, kalau mereka ini tidak mampu, ya, dari sejak kecil sampai tua itu wajib diberikan nafkah, ya, wajib diberikan nafkah, walaupun dia sudah menikah. Ini beberapa, ya, kaidah yang dalam masalah memberikan nafkah kepada anak. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana kita lewat? para ulama juga Sini, menjelaskan, ya, sini dah. Bagus aja situ awak. Kau bisa? di antara syarat Bisa juga? orang tua memberikan nafkah kepada anak juga, para ulama mengatakan bahwasanya anak itu seagama. Kalau anak itu beda agama, tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Misalnya, Tembus, Anda Muslim, anak Anda Tembus. Nasara misalnya. Apakah ada Tembus, kewajiban memberikan nafkah? Jawabannya tidak. Kata Tidak ada kewajiban dalam memberikan nafkah dalam Bisa. masalah ini. Maka ini batasan kapan orang tua itu memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Jadi ada kaidahnya. Satu, seagama. Kemudian anaknya miskin, anaknya tidak memiliki kemampuan untuk berusaha, maka wajib diberikan nafkah sampai dia besar, ya, sampai dia bisa. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan. Taib, bagaimana dengan masalah bayar kafarah atau fidyah misalnya? Bismillah. Apakah itu dibebankan kepada kepala rumah tangga? Apakah itu bagian dari nafkah? Maka jawabannya adalah jalan teropong fidyah dan kafarah itu bagian dari nafkah. Jadi kalau istri kita bayar fidyah atau bayar kafarah, anak kita bayar fidyah atau bayar kafarah, apakah itu dibebankan kepada orang tua? Tidak. Itu adalah beban mereka masing-masing. Ya, beban mereka masing-masing. Dan itu bukan bagian dari nafkah. Fidyah dan kafarah itu bukan bagian dari nafkah. Ya, maka seseorang berlubang tuh apa ya? Fidyah dan kafarahnya masing-masing. Kalau dia tidak mampu, disinilah peranan seorang suami untuk membantu istrinya membayarkan fidyah dan kafarah. Kalau anaknya tidak mampu, disinilah peranan seorang ayah membayarkan fidyah dan kafarah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama rahimahullahu taala, nafkah kepada istri dan kepada anak terpaksa itu didahulukan kepada nafkah kepada kedua orang tua. Bisa lewat. Jadi kalau Anda punya uang, hanya cukup bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak Anda, itu yang didahulukan. Baru kita memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Ya. Tapi kalau Anda punya harta yang melimpah banyak, orang tua setelah Anda harus Anda kasih nafkah. Tadi kan sudah kolek. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada yang mungkin yang bertanya, Ustaz, terus apa batasannya? Ya, kita berapa besar kita berikan nafkah ini kepada anak dan istri kita? Maka kata para ulama rahimahullahu taala bahwasanya nafkah ini sebetulnya tidak ada acuannya. Tidak ada acuannya berapa besar. Tapi dikembalikan kepada uruf kebiasaan di masyarakat setempat. Misalnya urufnya adalah seseorang itu memberikan nafkah berupa makanan, minuman. Yang tadi? Uruf di masyarakat kita makan 3 kali sehari, dikasih makan 3 kali sehari. Kemudian dikasih tempat tinggal. Urufnya adalah tempat tinggalnya semacam ini, maka kasih tempat tinggal yang layak diuruf di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah dikasih dia pakaian, maka dikembalikan kepada uruf di masyarakat. Biasanya diberikan pakaian itu setahun berapa kali? Setahun sekali, berarti harus dikasih pakaian setahun sekali. Kemudian juga biaya pendidikan, biaya sekolah, ya. Maka ini juga bagian dari nafkah. Ini batasannya. Maka kalau sudah terpenuhi ini, yang lain itu tidak wajib. Yang lain itu tidak wajib. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dalam perjalanan ini kita isi dengan dakwah, dengan zikir, dengan salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan
بدوام ملك الله الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما بعلم الله صالتان دائمة بدوام ملك الله. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi asyani waddaraji. Ya Rafi asyani waddaraji. Utfatayyaji ratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi asyani waddaraji. Utfatayyaji ratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Sekian, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala ya